Ajang apresiasi tahunan karya video terbaik tokoh desa yang dengan tulus ikhlas mendharma baktikan hidupnya untuk masyarakat. Mendorong kreativitas dan kepedulian generasi muda, serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi kemunculan tokoh-tokoh baru desa lainnya. Dalam rangka Bulan Bung Karno dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, BKN PDI Perjuangan mempersembahkan Festival Pahlawan Desa 2021. Memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari desa. Pahlawan bukan sekedar orang biasa, dan desa bukan sekedar tempat. Ada manusia di dalamnya, menjalankan kehidupan yang kompleks dan terkadang paradoks. Dalam pencarian tentang sosok manusia membangun desa, mulai dari membaca buku, berita, maupun beragam sajian media tentang upaya anak bangsa memajukan desa. Sosok manusia ideal dengan perjuangannya yang gigih dan ia tempuh dengan jalan sunyi. Berusaha dengan kesabaran revolusioner, mengembangkan pemikiran dan program-program di desa untuk mengantarkan rakyat di desa menjadi manusia desa seutuhnya. Asoka, begitulah ia dikenal. Lahir dari keluarga seorang pejuang hingga darah itu terus mengalir dalam dirinya. Asoka kecil telah bersentuhan langsung dengan rakyat di desa semenjak perjumpaannya yang pertama pada tahun 1974. Perjumpaan itu terus mendorongnya untuk menemukan makna tentang kehidupan desa. Kan terus jadi berlanjut, itu kan yang pertama. Kalau kenal sejak saya kecil, tahun 70-an. Masa awal sampai di desa, ia lalui dengan minimnya sarana. Jalan berbatu, lampu setir sebagai penerangan utamanya, serta keterbatasan komunikasi bahasa Indonesia yang belum dimengerti oleh penduduk desa kala itu. Kalau masyarakat, cuman masyarakat yang mengerti bahasa Indonesia. Kadang kayak jalan, wah kamu takut apa, tulis mupangan, ini kok tidak main. Tidak pun di mas, ini apa kan lemu aku benar aku bahasa Indonesia. Dengan tekad yang kuat serta kesabaran yang terus melekat dalam idealismenya, ia memberanikan diri untuk tinggal di gubuk di tengah lahan penuh ilalang sebagai simbol dimulainya keteladanan itu. Seorang anak bangsa yang rela bunuh diri kelas, meninggalkan kemewahan, hiruk pikuk ibu kota serta bayang-bayang besar nama sang ayah. Hampir setengah abad semenjak menamatkan pendidikan tingkat pertamanya, ia menyatu dalam sunyi suasana desa di kaki Gunung Slamet, sebuah desa kecil bernama Widujaya. Asoka dikenal baik oleh rakyat Widujaya dan juga banyak desa lainnya di sekitarnya. Sikapnya yang pembelajar mampu menyentuh para tokoh desa lainnya dan menjadikannya sosok saudara hingga layaknya anak. Sebagai seorang lulusan hubungan internasional, keguruan IKIP, dan filsafat Universitas Indonesia, ia baktikan pengetahuan, waktu, dan perhatian untuk mengangkat manusia desa menjadi subjek atas desanya.
Dia itu orang yang sosialnya tinggi, kemudian punya pengaruh besar ke masyarakat. Pak Soka mulai dari menetap di desa kami sampai sekarang itu nyaman-nyaman saja, belum pernah ada permasalahan apa-apa. Ngasokan le pengorbanannya gede banget. Mung sayane gue nuju-nuju wong sing paribasane dibela akhirnya nyokot. Sebagai orang gerakan, ia wujudkan cita-citanya untuk mengembangkan manusia dan memajukan peradaban di desanya. Ajarannya tentang filsafat tani dan filsafat kehidupan sudah tak lagi kita jumpai di dalam sekat-sekat tembok jenjang pendidikan yang formal. Jurusannya filsafat, jadi ya alhamdulillah saya ikut merasakan nikmatnya, jadi ilmu pengetahuan yang ke filsafat itulah, jadi bisa ngomong dikit-dikit nggak minder lah, berani ngomong sama orang-orang. Mendasari gerakan dan perjuangannya dengan advokasi filosofis, Asoka juga mendirikan banyak lembaga yang ia harapkan dapat mempermudah mimpinya tentang desa yang sesungguhnya. Pak Asoka mendirikan Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik sejak tahun 90-an sebagai upaya karsa mewujudkan keseimbangan antara filsafat sebagai sumber pengetahuan dan tani sebagai sumber penghidupan. Pendidikan anak tani ia rintis 20 tahun lalu sebagai upayanya menanamkan kecintaan anak-anak kepada kehidupan tani serta desanya. Teladan agar desa mampu berdikari, ia pun bekerja keras memberikan contoh dan konsisten dalam mengembangkan pertanian organik. Asoka berkeyakinan watak organik sejak dari menanam akan mampu membentuk manusia yang organik semenjak alam pikirannya. Ia sangat yakin bahwa desa menyimpan potensi besar intelektual organik yang harus terus dikembangkan, bukan dilahirkan atau bahkan direkayasa. Dua-dua sama-sama moralis. Tak ingin rakyat di desa menjadi orang asing dan terisolir, ia pun membuka hubungan kerjasama, kebudayaan dengan banyak pegiat serta jalur internasional. Bahkan cicit dari pengarang besar Rusia Leo Tolstoy pernah datang ke tempat beliau di desa Widujaya ini, dan juga penulis lain seperti Hari Puzo yang menulis buku Tan Malaka, Gary Van Gunken, dan lain-lain. Federation Internationale Société de Philosophie (FISP). Ia pun gandeng demi mengenalkan desa dan perjuangannya ke mata dunia. Berdirinya Padepokan ini untuk mendalami dan mengerjakan tentunya sudah sekian puluh tahun. Saya berusaha untuk memformulasi menjadi sebuah pemikiran bahwa desa itu harus diperkuat pemikirannya. Pertentangan pemikiran dunia antara Proudhon sebagai filsuf Prancis yang mengatakan bahwa le misère de l'économie, yang artinya bahwa kemiskinan ekonomi. Nah, tapi oleh Marx itu ada polemik yang dikatakan bahwa sebetulnya adalah kemiskinan berpikir. Beliau mendirikan lembaga advokasi kearifan lokal dengan motonya Think Locally, Act Globally, yang untuk mewujudkan cita-cita beliau memaksimalkan intelektual organik yang ada di desa berbasiskan dengan nilai kearifan lokal. Intelektual organik inilah yang harus dibangun di desa untuk mengembangkan desanya sendiri. Kita lihat sekarang begitu banyak tamatan pertanian beribu-ribu tiap tahun, tapi apa yang bisa dibangun oleh mereka kalau bukan intelektual organiknya itu sendiri yang berkembang di desa itu. Perjuangan yang ia namai dengan gerakan advokasi filosofis menjadi mazhab Tridaya Upaya Karsa. Dasar nilai dan idealismenya untuk menjadikan manusia desa sebagai subjek penuh atas desanya. Masalah desa ini sangat kompleks. Jika terisolir, desa itu tidak akan maju. Tapi jika terbuka lebar, dia akan tergerus oleh arus kota dan juga budaya konsumtif. Agar masyarakat desa tidak dibiarkan terus dalam kebodohan, sehingga nilai-nilai ideologi dapat dicerna oleh masyarakat dan dapat membela wong cilik dan wong yang dicilikkan. Sekilas saya katakan mazhab Tridaya Upaya Karsa itu bagaimana menjembatani teori dan praktek. Buat saya mengembangkan sebuah gerakan untuk mengisi
bagaimana caranya desa ini bisa berkembang. Di sini kita maksud bahwa Tridaya Upaya Karsa ingin dialektika bahwa ada nature, culture, villager dan culture, antara alam, antara manusianya dan juga kebudayaan. Pahlawan sudah selayaknya meninggalkan pemikiran, nilai dan legasi untuk dapat diteruskan kepada dan oleh generasi berikutnya, terutama bagi kalangan muda yang tengah berjuang untuk kemajuan desa. Tantangan setiap living hero dalam memajukan desa adalah terus mengupayakan pemikiran dan gerakan agar manusia desa tetap menjadi subjek penuh atas desanya, serta mendorong manusia desa untuk terus berupaya karsa.